doa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala Nabina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insyaallah sore hari yang berbahagia ini kita di masjid ini setiap Kamis ke-3 dan Kamis ke-3 bulan depan kita sudah masuk hari raya Idul Adha. Maka karena ini adalah kajian, suara saya jelas ya? Hujan ya? Karena ini adalah kajian kita terakhir sebelum datang Idul Adha, maka insya Allah kita akan belajar tentang kupas tuntas persoalan kurban. Cocok? Kita bahas dari sejarahnya, kita ulang sebentar, baru nanti kita bahas yang lainnya seputar kurban. Kita mulai ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah Nabi Ibrahim itu menikah dengan awalnya Siti Sarah. Lama nggak punya anak, lalu nikah dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar lama pula nggak punya anak. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa Nabi Ibrahim ketika pengen punya anak? Rabbi habli minas salihin. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya pengen punya anak, tapi pengen punya anak yang soleh. Akhirnya lahirlah anak yang bernama Nabi Ismail. Bersama Nabi Ismail banyak syariat yang sudah kita dapatkan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama adalah syariat yang namanya Ka'bah. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim, telapak kaki Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah. Di samping Ka'bah ada Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Batu yang pertama kali diletakkan oleh Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Jadi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kita bisa mengitari Ka'bah seperti sekarang ini. Dan yang kedua, dengan mereka ada syariat kurban. Jadi ketika Nabi Ismail dilahirkan, harus ditinggalkan dia di padang pasir. Ketika kemudian balik lagi ke kota Mekah, rupanya Nabi Ibrahim bermimpi. Saya ceritakan sekilas, nanti baru kita bahas hukumnya. Cocok ya? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka. Hai anakku, sungguh aku menengok dalam mimpiku bahwa aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wa qala ya abatif ilma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh aku akan mendapatimu sebagai orang yang sabar. Lalu pergilah Ismail dan Ibrahim ke tempat penyembelihan. Penyembelihannya bisa dilihat sampai sekarang. Nah, itu di sekitar Mina Dalifah, tempat kita melontar jamroh, ada tempat penyembelihan Ismail oleh Ibrahim. Di atas bukit ada tugu warna putih. Apa kata Nabi Ismail kepada Ibrahim? Sedikit ada tugu warna putih. Apa kata Nabi Ismail kepada Ibrahim sebelum disembelih? Beliau berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Apa pesannya? Yang pertama, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Agar aku tidak merasa takut dan engkau tidak kasihan melihat aku ayah. Aku takut kalau tak kau telungkupkan wajahku,
kau akan melihat aku disembelih, engkau akan kasihan sehingga engkau tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Pesan yang kedua, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti terkena percikan darahku ayah, nyampai di rumah dilihat oleh ibu, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku ayah. Aku takut ibu menjadi orang yang tidak ikhlas. Yang ketiga, ayah, bawalah bajuku pulang ayah, dan sebagai bukti kepada ibu bahwa engkau telah menyembelih aku. Yang keempat, ayah, sampaikan salamku kepada ibu dan titipkan salam kepadanya agar bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ayah, asah pisaumu ayah agar aku tidak merasakan sakit. Yang keenam, ayah, jangan dekatkan anak kecil kepada ibu untuk sementara waktu ayah, karena itu akan membuat ibu akan teringat-ingat kepada aku. Ini perintah Nabi Ismail kepada bapaknya Ibrahim sebelum disembelih. Seorang anak kecil ketika ingin disembelih, begitu yang mereka katakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka yang akhirnya berbuah manis, diganti menjadi lembu, dan kita kurbankan sampai sekarang. Cari satu agama yang bisa menyatakan sedekah seumur hidup, Islamlah agamanya. Bayangkan, seumur hidup bersedekah. Nah, Islamlah agamanya. Iya kan? Nah, seumur hidup, dan kemudian kita senantiasa untuk seluruh dunia. Selagi pokoknya kita masih punya harta, sedekahlah, kurbanlah, gitu kan? Semoga kita bisa sedekah, kurban seumur hidup kita, amin. Dan seluruh dunia, cari agama yang seluruh dunia bisa mengumpulkan orang bersedekah dalam satu waktu, Islam agamanya. Cari agama yang bisa menyuruh orang untuk senantiasa beribadah dalam satu waktu, haji, Islamlah agamanya. Ibu kalau pergi sekarang atau pergi bulan lalu, ibu ke Mekah Madinah, ibu wukuf sendiri, mabit sendiri, bukan haji namanya. Karena al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada waktunya. Sekarang ibu ambil kerbau sendiri, ibu potong sendiri, bukan kurban namanya, sedekah namanya. Karena kurban dan haji ada waktunya. Itulah agama Islam. Potong kurban sehari sebelum Idul Adha, sedekah namanya, bukan kurban. Maka kalau mau dianggap pahala kurban, dia mesti melakukan kurban di hari raya kurban. Nah, kita bahas status hukum memakan daging kurban. Memakan daging kurban, status hukumnya adalah sunnah bagi kita yang berkurban. Jadi kalau ada orang bilang, boleh nggak kita makan daging kurban kalau kita berkurban? Jawabannya boleh. Saya sampaikan kebiasaan dari baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan yang namanya menahan diri dari makan sampai sholat Idul Adha. Jadi Rasulullah tidak makan, tidak minum, menahan sampai sholat Idul Adha. Pulang kalau sholat Idul Fitri dianjurkan kita makan dulu, betul ya? Makan sebelum sholat. Kalau sholat Idul Adha tahan dulu sampai sholat Idul Adha. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Beliau memotong hewan kurbannya dan memasaknya serta memakan sebagian dari hati hewan kurban, dan semuanya beliau bagikan kepada orang lain. Jadi sebenarnya kurban itu sebenarnya dulu ibu beli sendiri kerbaunya, dungkak sendiri, potong sendiri, kuliti sendiri, makan sendiri, bagikan sendiri. Jadi sunnah memanggil litabarruk, sunnah untuk memakan sedikit saja bagian dari potongan hewan kurban itu, terutama hatinya. Saya tidak mau hatinya ustazah. Ya udah, makan dagingnya saja untuk dapat pahala sunnahnya. Selebihnya boleh dibagikan kepada orang banyak.
Kalau sedikit aja kan susah Ustazah. Ya udah, di kota-kota di Indonesia, termasuk di Pekanbaru, ada namanya bagi yang berkurban dapat 2 kupon, berarti 2 kilo. Bagi yang tidak berkurban, yang fakir dapat 1 kupon. Bagi jiran tetangga dapat 1 kupon. Betul ya? Maka itu dibolehkan. Kita dapat kupon 2 kilo. Tujuannya apa? Kenapa nggak jadi masalah? Karena itu tidak sampai sepertiga daripada hewan kurban. Karena hewan kurban itu dibagi 3 peruntukannya. Yang pertama, sepertiga untuk orang yang berkurban. Yang kedua, sepertiga untuk fakir miskin. Yang ketiga, sepertiga untuk orang jiran kaya dan tetangga. Jadi kalau kita dapat 2 kupon, itu tidak sampai sepertiga. Jadi masih boleh kita makan. Masih boleh kita makan. Nah, jadi daging kurban yang kita kurbankan itu boleh kita makan. Tapi daging kurban yang kita nazarkan itu tidak bisa dimakan. Beda. Misalnya ibu bernazar. Ya Allah, kalau dapet suami cik lai. Nah, anda ganti-gantilah nazarnya. Ya Allah, kalau anak saya lahir dengan selamat perempuan, syaratnya matanya harus biru. Enggak, susah juga itu, salah. Ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya akan kurban tahun depan. Yang tadinya kurban hukumnya adalah sunnah, maka karena dia udah dinazarkan, maka berubah status hukumnya menjadi wajib. Daging kurban yang dinazarkan tadi, maka menurut mazhab Syafi'i tidak bisa kita makan. Jadi caranya gimana? Bilang sama panitianya, Pak panitia, apa tuh? Ini saya kurban nih Pak, tapi kebetulan kurbannya nazar Pak. Maksudnya apa? Jadi karena ini adalah kurban nazar Pak, maka saya tidak usah dibagi daging yang ini nanti Pak, dipisahkan saja Pak. Jadi saya tidak usah makan daging yang ini. Saya tidak udah dapat kupon daging yang ini. Kalau mau kasih saya kupon, kasih saja saya kupon peserta Pak. Kupon peserta saja. Nanti saya boleh makan, saya boleh dibagi, tapi daging yang lain, bukan daging nazar saya ini. Paham tuh Mak? Nah, gitu. Clear sampai sini? Jadi kalau ibu mau, kalau ibu yang berkurban, maka kalau ibu yang berkurban, maka boleh makan sedikit, selebihnya bagikan orang. Atau ambil 2 kupon, selebihnya bagikan orang. Atau bagi ibu-ibu yang kaya, ibu boleh makan dan kemudian buat acara syukuran, bagikan orang. Nggak masalah. Cepatkan habisnya sikit. Jangan sampai menahun pula dalam freezer itu. Nah, ya kan? Letus rondok daging kurban dalam freezer. Nah, cuma boleh saja sebenarnya makan hewan kurban itu. Tapi kalau dia nazar, dia tidak bisa kita makan. Selanjutnya, boleh atau tidak menjual daging kurban tadi? Boleh nggak menjual daging kurban? Kata baginda Nabi dan jumhur ulama sepakat bahwa daging kurban sebelum dibagikan dia tidak boleh dijual. Jadi dia mesti dibagikan semuanya. Mesti dibagikan, mau kulitnya, ya tulangnya dibagikan kepada masyarakat. Tapi nanti ketika daging itu udah sampai ke tangan masyarakat, maka di sini ada 2 bab lagi. Bab yang pertama, orang kaya tidak boleh menjualnya, hanya boleh mensedekahkannya saja. Keterlaluan, alah kayo daging kurban berjual. Tapi ketika ada orang miskin dan dia pengen menjualnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka dia dibolehkan kalau dia fakir atau dia miskin. Tapi sebelum dia dibagi, maka panitia tidak bisa untuk menjualnya. Seluruhnya mesti dibagi. Setelah ada di tangan kita, maka
itu maka dibolehkan. Untuk orang miskin saja. Paham sampai sini? Tadi sejarahnya. Yang kedua hukum memakannya. Yang ketiga kalau dia kurban nazar nggak boleh dimakan. Yang keempat jangan dijual kecuali udah dibagi. Dan yang boleh jual cuman orang fakir miskin. Clear sampai sini? Yang kelima, boleh tidak masak-masak pakai daging kurban untuk panitia kurban? Boleh enggak? Cepat kali boleh. Karena udah terbiasa. Izin. Oke. Jadi gini. Daging kurban tadi sepertiga punya siapa? Orang yang berkurban. Sepertiga untuk siapa? Fakir miskin. Sepertiga untuk siapa? Tetangga dan jiran. Orang-orang kaya. Jadi seketika itu daging sebenarnya kita motong hewan kurban tuh di rumah masing-masing. Kan tadi saya bilang beli sendiri, potong sendiri, cuci sendiri, cuci sendiri, makan sendiri, bagi. Tapi kan nggak mungkin. Maka butuh panitia yang secara sukarela dengan niat karena Allah untuk kemudian membantu kita. Lalu panitia sebagai bentuklah sakit pinggang, sakit lutut, maka mereka pengen masak-masak pakai daging kurban itu. Boleh nggak? Nah, kalau tidak izin, maka di dalamnya ada sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk orang yang yang jiran, sepertiga untuk orang fakir miskin. Maka kalau ibu khawatir tanpa izin, maka saya sarankan untuk izin. Sebenarnya sih al-adah al-muhakkamah, sebenarnya kan itu udah terbiasa, orang-orang udah ikhlas aja kan. Nah cuman kan banyak juga yang masih khawatir. Kalau masih khawatir caranya begini. Pas nanti orang itu mau membayar hewan kurban, caranya begini. Panitia yang menerima uang itu coba diperjelas akadnya. Pak, iya biaya kurbannya 3 juta ya Pak. Ingat ya Pak, 2.900.000 ini daging kurbannya. Dan 100.000 ini untuk operasionalnya. Untuk beli pisau, untuk survei kambing, survei kerbau, untuk bayar tenda. Nih pura-puranya nih. Maka 100.000 itu adalah untuk administrasinya ya Pak. Dia bilang oke. Pak izin Pak. Boleh nggak nanti segenggam 2 genggam atau sekilo 2 kilo kami ambil untuk panitia. Dia bilang oke, maka aman. Jadi pas mendaftar atau pas udah lagi motong itu, kan mereka beli itu 7 orang kan, izin Pak ini boleh nggak, ikhlas nggak kami ambil segenggam 2 genggam nanti untuk kami masak dan kami makan. Kalau ada di antara mereka bilang nggak, naikkan parang tuh sedikit, boleh nggak Pak? Nah ya kan, idealnya boleh lah, ya kan. Kita memperjelas akad saja. Orang yang berkurban tuh jangan dikaji-kaji, jo piti kalua tuh lah. Yang udah berkurban tuh jangan terlalu diperhitungkan uang yang keluar. Mau dimasak oleh panitia sedikit, mau dia makan, ikhlaskan. Ini yang berkurban ini hati-hati ya. Jadi jangan suka ngomel. Dapat kupon 2 kilo, pas dibuka kantongnya tulang-tulang sadonya. Nah, yang tidak berkurban dapat 1 kupon dibuka ditimbang pula. Cuma 8 on. Geleme-geleme semua. Ditambah pula statement enak lagi. Pak RT yang dulu banyak dapat. Pak RT yang sekarang tak ada dapat. Hati-hati. Apa yang kita dapat kita syukuri. Yang berkurban setelah berkurban lupakan. Hati-hati ria. Nah ini kalau masih muda-muda berkurban, saat berkurban itu kita berdoa, ya Allah saya berkurban, dapatlah pahala kurban ini orang tuaku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, para mujahid. Doakan, berkurban jangan nasi berfoto-foto aja, perbanyak takbir. Ini enggak, berfoto banyak-banyak. Bau, sini bau. Foto, cus, before. Pas
Udah dipotong kerbaunya, terbelalak matanya, foto. Terus dempetkan. After tampil di Facebook. Alhamdulillah, tahun ini saya bisa berkurban. Syalalalala. Rupa utangnya masih serak. Datang orang, utang kau enggak kau bayar, kurban pamer. Jadi boleh berfoto, tapi kalau bisa hati-hati dengan hati. Ya, jadi kalau sudah berkurban kita ikhlaskan. Tidak ada guna kayak gitu ya. Rasulullah SAW sekali berkurban tuh 100 ekor unta selo aja dia. Ya kan? Kita sapi bagi 7 sakit kepala panitia. Kok tidak ada orang yang daftar koyo. Nah, hukum kurban sunnah muakkad. Tapi Imam Hanafi menyatakan wajib kalau dia mampu, selagi dia tidak dalam keadaan safar. Jadi kalau ada ibu pakai cincin emas sekarang tuh, kok diserondok kan jarinya, cincin emas, kalung emas. Ada ibu pakai gelang emas, jual. Ibu tandanya hidupnya masih berlebih. Pergilah berkurban. Ya, lalu kemudian ikutlah berkurban. Clear sampai sini? Lah, jangan dicaliak-caliak jari kawan tuh. Kurbanlah. Ada yang mau ragu tadi? Saya lanjut sedikit. Nah, seandainya ibu mau berkurban atas nama orang lain, itu mesti izin dari ahlinya. Atas nama orang lain itu, contoh, seorang suami atau seorang suami ingin berkurban atas nama istrinya atau atas nama anaknya yang sudah balik misalnya. Sebenarnya hal itu tidak perlu, tapi kalau mau dilakukan boleh. Tapi bilang kepada yang berkurban itu, hai mama, ya tahun ini berkurbannya atas nama mama ya. Si mamanya harus tahu atas izin dalam Syafi'i. Tujuannya apa? Karena siapa orang yang berkurban, maka dialah yang tidak dianjurkan potong kuku, cukur rambut, cukur kumis, cukur bulu-bulu. Jadi bukan itu uang siapa, tapi siapa yang berkurban. Misalnya kurban satu rumah cuma satu orang, maka yang berkurban suaminya. Dari tanggal 1 Zulhijjah, suami ini tidak boleh cukur-cukur dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Maka tidak dibolehkan dia untuk cukur-cukur, dimakruhkan atasnya. Jadi ibu-ibu kalau mau cukur-cukur bulu-bulu tuh akhir bulan inilah. Karena tanggal 1 Zulhijjah yang berkurban tidak dianjurkan lagi. Nah, setelah nanti dipotong hewan kurbannya, kenapa? Setelah nanti dipotong hewan kurbannya, pergilah ibu menghadap kiblat. Maka kalau suami dia akan cukur kumis, dia rapikan jenggot. Maka kalau ibu-ibu mau cukur bulu-bulu, cukurlah. Bulu apa saya tidak atur. Terserah ibu aja bulu apa. Lalu kemudian menghadap kiblat, lalu kemudian ibu berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin, dan akulah bagian dari orang-orang muslim. Masya Allah ya. Jadi nanti dari tanggal 1 Zulhijjah ibu tidak bisa lagi untuk melakukan yang namanya potong-potong. Clear ya? Nah, sedikit lagi saya ambil yang penting-penting saja. Boleh tidak berkurban atas nama orang yang telah meninggal? Boleh nggak? Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i, ketika orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat. Tahu wasiat? Wasiat itu adalah pesan sebelum dia meninggal. Nak, nanti kalau mak meninggal, ada emas di bawah pot bunga nak. Kamu ambil itu, lalu kamu kurbankan atas nama mak. Tut, mati dia. Berarti itu wasiat. Atau misalnya
ini mak ada rumah sewa nak, nanti hasil daripada sewa kalian ambillah, tapi tolonglah mak dan bapakmu kurbankanlah tiap tahun dari hasil sewa itu. Tuh mati dia. Berarti itu namanya wasiat. Kalau kurbannya sudah kalau itu sudah meninggalkan wasiat, kalau orang tuanya sudah meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama mereka. Tapi kalau tidak ada wasiat yang beliau sampaikan, maka dalam mazhab Syafi'i itu perbedaan pendapat, ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal karena tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan boleh, tapi itu bagian dari, karena itu bagian dari sedekah. Jadi kalau ditanya, boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh. Ada ulama yang membolehkannya. Hanya saja kalau ditanya mana lebih baik, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, maka tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau berkurban atas nama orang hidup itu bisa mendoakan pahalanya untuk orang lain, untuk bapaknya, untuk ibunya, dan untuk siapapun yang telah meninggal dunia. Bisa dia mendoakan juga. Karena Rasulullah itu sekali beliau berkurban, dia doakan untuk banyak orang. Maka jangan lupa nanti kalau berkurban doakan untuk banyak orang. Insya Allah. Ingat ya, rajin-rajin berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dengan Tuhan, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah. Terakhir sebagai penutup, boleh nggak berkurban tapi masih ada hutang? Ibu nih masih ada hutang nih. Dari wajahnya ya hutang. Oke. Kalau hutang ibu adalah hutang riba, maka ada baiknya dilunaskan dulu hutangnya. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Boleh nggak berkurban dengan berhutang? Boleh nggak? Saking pengennya kurban, hutang dulu. Boleh? Jadi begini, kurban itu memang tidak harus istitoah, tidak harus mampu kayak haji. Sebenarnya kalau terukur dia boleh. Misalnya tanggal 1 kita mau gajian, kurbannya tanggal 12. Pinjam dululah, nanti aku ada bonus tanggal 1, bisa. Tapi juga tidak perlu dipaksakan. Karena yang namanya kurban kalau nggak mampu tetap status hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke dalam tahap wajib. Paham ya? Dan yang paling penting, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saat berkurban nanti jangan melakukan kesyirikan. Masih banyak di Pekanbaru ini, kota udah maju ini, masih ada orang yang berkurban. Pas leher hewan kurban itu tengangak ke atas, dia ambil kertas, dia catat doanya, dia tempelkan di leher hewan kurban. Pas ditanya untuk apa tuh bu? Isinya doa saja. Siapa tuh? Gimana ibu apakan doa? Biar mustajab. Kalaulah menempelkan doa ditulis di kertas, lalu kemudian ditaruh di leher hewan kurban itu adalah mustajab. 2 gulung kertas saya masukkan, saya cucukkan ke leher kurban itu. Nah itu jangan melakukan kesyirikan. Dan ingat, sampaikan kepada panitia bahwa usahakan hewan kurban itu dia tidak tahu kalau dia akan dipotong. Tutup matanya atau dikumpulkan dulu dia. Satu-satu yang mau dipotong baru dikeluarkan. Ini ndak. Ditengoknya kawannya mati. Woi sebentar lagi aku nih, kata dia. Jaraknya dekat-dekat. Ditengoknya kawannya mati. Woi sebentar lagi aku nih. Wajar kadang hewan kurban itu meloncat naik Indomaret, naik pagar orang, ya, naik ke Jalan Sudirman, jungkil balik masuk parit. Nah nanti kalau dia udah kabur, ibu-ibu mulai bergosip, kerbau siapa tuh? Nomor 7. Siapa? Patutlah kerbaunya lari. Ada Pak RT dalamnya mah.
Nah, duitnya tak halal tak haram. Ada gosip. Jadi usahakan berkurbanlah sesuai dengan sunnah. Jangan fikir-fikir keluarkan uangnya untuk berkurban. Insya Allah Allah ganti nanti pada masanya. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.